Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Kevin Mahendri. Saya merupakan mahasiswa dari UIN Suskario, jurusan manajemen. Selamat datang di video tutorial forecasting, dan pada hari ini saya akan membahas salah satu metode peramalan yang paling sering digunakan, yaitu moving average. Nah, metode ini digunakan untuk saling membantu memprediksi data di masa depan berdasarkan rata-rata sebelumnya. Tenang aja, pembahasannya bakal dibuat sederhana, jelas, dan mudah dipahami. Jadi cocok buat kita dan kalian yang masih baru belajar forecasting. Nah, nantinya kita akan belajar mulai dari pengertian moving average itu sendiri, cara perhitungannya, sampai contoh penyelesaiannya secara bertahap. Nah, jadi nanti tutorialnya itu bakal dibuat menggunakan Excel. Jadi di sini saya akan menggunakan Excel untuk membuat contohnya ataupun cara penyelesaian moving average itu sendiri. Dan nanti akan ada dua cara, yaitu dengan cara manual dan dengan cara menggunakan data analisis yang bawaan dari Excel itu sendiri. Yuk, langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Yang pertama itu kita harus tahu apa itu moving average. Jadi moving average itu adalah sebuah metode peramalan ataupun forecasting yang sering digunakan untuk prediksi nilai di masa depan dengan cara menghitung rata-rata dan dari beberapa data sebelumnya dalam periode tertentu. Jadi metode ini membantu melihat pola atau tren data yang lebih halus karena fluktuasi data yang terlalu naik turun bisa dikurangi melalui proses perataan rata-rata. Ataupun contoh sederhananya nih, jika menggunakan moving average 3 periode, maka peramalan dilakukan dengan mengambil rata-rata dari data 3 periode terakhir. Nah, setelah ada data baru, perhitungan akan bergeser menggunakan data terbaru sehingga disebut moving ataupun bergerak. Jadi singkatnya moving average itu merupakan rata-rata bergerak. Baik, langsung saja kita masuk ke video tutorialnya ataupun cara mengerjakannya. Jadi di sini saya sudah menyiapkan soal. Oke, jadi di sini saya sudah menyiapkan soal materi forecasting yang dimana itu menghitung data moving average atau rata-rata bergerak dengan cara manual dan menggunakan data analisis Microsoft Excel. Nah, di sini ada dua soal. Ini saya jelaskan dulu ada perbedaan dari soal itu. Yang pertama ini di sini terdapat tahun, bulan, penjualan ataupun unit, perkiraan unit. Nah, jadi untuk soal pertama ini di sini kita akan melakukan peramalan ataupun perkiraan penjualan dengan metode moving average. Jadi di sini kita akan perkirakan penjualan karena di sini sampai bulan Agustus, di sini kosong kan. Nah, jadi di sini kita akan memperkirakan penjualan pada bulan Agustus dengan perkiraan 3 bulan sebelumnya. Pakai 3 bulan. Nah, ini dengan cara manual nanti kita akan kerjakan, dan di bawah ini kita akan kerjakan dengan data analisis untuk mengetahui perkiraan penjualan pada bulan Agustus. Nah, yang di bawah ini kita soalnya dengan cara bagaimana kita membuat perhitungan peramalan terhadap penjualan dengan menggunakan metode moving average. Nah, ini langsung ke metode moving average-nya, bukan perkiraan penjualan sebelumnya nih. Kita isi moving average-nya. Nah, di sini perbedaannya penjualan pada soal ini penjualan itu full sampai bulan Desember ataupun full bulan lah. Kalau sebelumnya kan ini kosong nih satu, dan sini tapi full ini sampai bulan Desember. Jadi kita mencari moving average-nya full sampai keseluruhan lah. Tapi dengan data 5 bulan sebelumnya. 5 bulan penjualan sebelumnya. Nah, yang ini juga ini dengan data analisis nanti kita akan cari dengan 5 bulan sebelumnya ke data analisis. Baik, kita lanjut ke soal yang pertama tadi itu dengan cara peramalan ataupun perkirakan penjualan di bulan Agustus. Nah, di sini kan 3 bulan nih. Jadi kita letak kursor di bulan ke 1, 2, 3, 4. Di bulan keempatnya akan keluar.
Kenapa di bulan keempat? Karena kita kalau kita letak di pas bulan Maret, bulan ketiga, ini bakalan tidak muncul di bulan Agustusnya nanti, ataupun tidak akan kena hasilnya. Jadi kita harus meletakkan penjualan di bulan ke April ataupun bulan keempatnya, agar dapat hasilnya. Nah, ini untuk data manual, kita mulai dari, pertama kita ke auto sum. Nah, kita cari average. Nah, udah average nih, kita tarik data dari atas sampai ke Maret, beberapa 3 bulan sebelumnya. Turun kita enter. Oke, udah dapat. Kemudian data yang ini kita tarik ke bawah sampai bulan Agustus untuk mendapatkan datanya. Oke. Nah, ini sudah dapat. Kita cek dulu sebentar ya. Oke, 3 bulan Januari, Februari, Maret. Nah, tadi sudah dapat datanya. Nah, kemudian di sini kita perlu menyiapkan grafiknya. Nah, untuk grafik itu kita blok dulu nih dari tahun sampai 3500 ya, kita blok keseluruhan, kemudian kita pilih insert, kita cari line ataupun garis nih data grafik. Nah, di sini pilih bebas mau 2 3D, mau 3 3D. Nah, ini macam-macam nih, mau bisa juga ke kita ini pakai grafik apa diagram. Nah, ini serah kalian lagi nanti. Nah, contoh kita pakai diagram ini ya, yang 3D. Oke. Nah, ini 3D, kita taruh sini. Nah, nggak usah yang 3D lah ya. Kita tukar aja. Sini kita tukar dengan garis saja lah. Kecil dia nih. Oke, kan. Sip. Nah, dah. Ini kita rapikan. Nah, itu dia untuk yang udah cara manualnya menghitung penjualan, perkiraan penjualan di bulan Agustus. Jadi dapat di sini perkiraan jualannya. Nah, itu dengan cara manual ya teman-teman ya. Oke, lanjut ke kita ke menggunakan data analisis menghitungnya. Nah, untuk data analisis ini kita memerlukan data. Nih, kita perlu data analisis dari Excel itu sendiri di sini. Nah, ini pertama kita pencet data analisis, kita buka. Nah, kemudian kita perlu mencet moving average karena kita pakai moving average di sini perkiraan. Nah, kita pencet OK. Oke, itu nah untuk input line ini kita pencet yang di tanda panah ini. Kemudian kita pilih dari penjualan. Data penjualan ini kita masuk keseluruhannya sampai bulan Juli. Karena bulan Agustus nggak ada kan, dari sampai bulan Juli aja. Baru kita enter. Oke, sudah. Nah, yang label raw ini jangan dipencet ya teman-teman ya. Ini nanti kita akan pencet di sini nanti soalnya yang apa? Yang adalah pokoknya yang label zero ini jangan dipencet teman-teman, karena nanti kita mulai dari di bulan Februari, karena di sini 01 jadi kita lengkap satu di sini biar hasilnya sama-sama yang di atas ataupun kena lah gitu. Nah, untuk di bagian interval ini kita masukkan data 3 bulan karena kan diminta 3 bulan sebelumnya. Seperti yang di atas, soal yang di atas. Nah, di sini untuk output ranknya kita pilih dari bulan ya, kita lengkapkan satu di bulan Februari, kita taruh sampai ke Agustus. Nah, itu akan kena itu nanti teman-teman. Oke, nah kemudian chart output. Nah, kita kan tadi mau pakai apa nih, pakai grafik. Nah, di sini kita tinggal centang ke output, jadi kita nggak kerja 2 kali teman-teman. Tuh, ngeblok dan cari dari insert lagi. Nah, kemudian udah isi semua, kita klik OK. Oke, sudah dapat teman-teman. Bisa kita lihat hasilnya sama. Nih, sama ini data grafiknya. Oke, nah, jadi dapat ya teman-teman ya. Di sini 3.500, di sini 3.500. Nah, tadi kalau misalnya kita isi di sini, kita letakkan di sini ataupun kita centang label raw tadi, itu akan naik ke sini deh teman-teman. Nah, 3.500 ini bakalan naik ke sini. Jadi dia nggak dapat hasilnya di bulan Agustus teman-teman. Oke, atau kita coba ya teman-teman ya. Dapat perbandingan aja. Kita letakkan di sini, kita copy dulu teman-teman. Oke, kita paste. Kemudian perkiraan. Ini
Oke. Nah, sini tadi ya teman-teman, kita coba tes ya teman-teman. Kita masuk ke data analisis, kita pilih moving average tadi, oke kan. Kemudian untuk data inputnya yang tadi saya bilang dari sini sampai sini bulan Juli, karena bulan Agustus belum ada. Untuk laba zero-nya biarkan aja sama aja nanti itu teman-teman. Kita mencet 3 di sini teman-teman. Kemudian input dan di sini kita masuk dari atas nih teman-teman, yang saya bilang tadi sampai bawah nih. Oke kan? Nah, chart outputnya kita checklist dan kita coba. Nah, di sini nggak ketemu dia teman-teman. Nah, dia 3.500 nya bakalan naik nih teman-teman ke bulan Juli. Jadi bulan Agustus masih kosong nih teman-teman. Nah, jadi yang dipakai yang ini ya teman-teman ya, yang kayak tadi saya bilang pertama kali, ini yang dipakai teman-teman. Nah, jadi ini nggak usah dipakai. Oke. Oke. Nah, yang dipakai yang ini ya teman-teman ya, yang saya jelaskan pertama kali. Ini sebagai perbandingan aja, jadi saya buat ya teman-teman. Ini nampak ya teman-teman ya perbandingannya. Oke, itu untuk yang perkirakan penjualan di bulan selanjutnya, itu kayak gitu ya teman-teman caranya. Nah, selanjutnya kita masuk ke data yang sudah penuh nih, penjualan yang sudah penuh nih teman-teman. Jadi kita harus mencari moving average-nya teman-teman. Nah, di sini soalnya itu membuat perhitungan peramalan terhadap penjualan dengan metode moving average. Nah, kita langsung cari moving average aja nih teman-teman lagi. Nggak perlu perkirakan penjualan yang kosong, tapi udah full nih teman-teman. Nah, dengan cara manualnya nih teman-teman. Nah, di sini terdapat perbedaan nih teman-teman untuk mencari moving average yang penjualannya sudah full teman-teman. Nah, di sini karena 5 bulan kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. Nah, di bulan Mei teman-teman, kita letakkan di sini. Nah, di sini perbedaannya nanti muncul datanya itu yang kita cari pas di bulan Mei itu betul teman-teman. Bukan di bulan ke-6 ya teman-teman yang akan muncul, tapi di bulan Mei-nya itu. Nah, kita butuh keseluruhan data dari Januari sampai Mei. Kalau yang tadi itu kan cuma dari kalau misalnya nih 4 bulan nih teman-teman, berarti cuma dari Januari sampai April. Nah, tapi sekarang ini penjualannya ini full teman-teman. Jadi kita kenakan semua data sampai Mei karena 5 bulan kan teman-teman ya. Nah, di sini dengan cara manual kita cari AutoSum di home ya. Ini sini AutoSum. Reference lagi kayak tadi. Nah, untuk datanya kita ambil dari atas nih teman-teman sampai Mei 5 bulan. Kita ambil teman-teman 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Waduh. Sorry, salah teman-teman. Awesome, friends. Tarik teman-teman ya. Oke. Oke, sampai Mei teman-teman. Kita enter kan. Oke, dapat hasilnya teman-teman ya. Nah, hasil ini kita tarik ke bawah teman-teman seperti tadi sampai Desember. Oke, sudah keluar teman-teman hasilnya. Nah, kita cek nih teman-teman. Sih dapat perbedaan dari teman-teman seperti saya bilang. Nah, datanya itu kita sampai di bulan Mei kita pakai teman-teman, bukan bulan sebelumnya. Ini kayak bulan Mei ini bakalan kena untuk memperhitungkan data moving average di bulan Mei itu sendiri teman-teman. Jadi betulan datanya itu akan muncul di bulan kelima nih teman-teman. Januari, Februari, Maret, April itu kosong, dan pas di bulan kelimanya bakalan muncul datanya teman-teman. Nah, ini untuk moving average dengan cara manualnya teman-teman. Nah, selanjutnya kita perlu pakai tabel. Nah, untuk tabelnya tadi sama teman-teman. Kita blok dulu terlebih dahulu dari atas sampai bawah, kemudian kita cari insert, kemudian kita buka line. Nah, kita pilih 2D. Oke, yang ini teman-teman. Nah, sudah dapat nih teman-teman. Kita susun, kita rapikan. Oke teman-teman, nah selanjutnya kita pakai cara manual. Nah di sini untuknya selanjutnya kita pakai dengan cara data analisis nih teman-teman. Untuk data analisis sama kita memerlukan yang namanya data analisis dari bawaan file dari bawaan Excel. Kita pencet. Nah kita sini pilih moving average, kita oke kan. Nah kemudian untuk yang ini yang apa namanya teman-teman nih, yang input line-nya kita masukkan
data dengan penjualan nih. Yang ini dari atas Januari sampai Desember. Kemudian kita enter kan. Tes, udah. Nah, kemudian habis row-nya nggak usah diisi juga teman-teman, nggak apa. Nah, di sini bulannya, intervalnya kita masukkan 5 teman-teman, karena dia 5 bulan ya kan teman-teman. Nah, selanjutnya untuk input range-nya, nah di sini ada perbedaan teman-teman. Untuk input range-nya itu kita mulai dari atas nih teman-teman, moving average. Karena datanya kan yang penjualan sudah full nih teman-teman, jadi kita fullkan dari atas sampai ke bulan Desember bawah. Itu kita input, kita enterkan. Nah, chart outputnya kita centang untuk mendapatkan grafiknya nih teman-teman. Nah, udah semua keisi teman-teman, jadi kita tinggal pencet OK. Nah, datanya dapat teman-teman dan hasilnya juga sama nih teman-teman. Seperti yang menggunakan cara manual teman-teman. Oke, keluar tabel ya. Tabelnya nggak keluar ya teman-teman. Ntar teman ya, kita buat lagi ulang. Oke, di sini tadi kan bulannya data analisis, moving average oke. Itu ini data yang ini lepas, enter kan. Kemudian intervalnya 5. Ini datanya dari sini sampai sini. Dari Januari sampai Desember kita oke kan. Kemudian chart output. Oke, kemudian oke. Oh, di sini nih teman-teman. Oh, double jadinya. Kita hapus ya satu. Oke, ini dia ada grafiknya teman-teman, ke atas CPG-nya teman-teman. Nah ini dia grafiknya. Oke, untuk hasilnya sama ya teman-teman ya, mulai dari menggunakan cara manual itu 2000 juga sampai sini 2000 juga. Nah, kita cek ya teman-teman. Pasti datanya menggunakan 5 bulan sebelumnya. Nah, dari Januari, Februari, Maret, April, Mei, dan Mei itu juga kena di data ya teman-teman, dihitung juga. Nah, jadi di situ perbedaan teman-teman. Yang tadi ini perkiraan penjualan untuk bulan Agustus. Nah, jadi bulan Agustus belum ada penjualannya. Jadi kita cari yang di bulan Agustus dan kita rangkau satu teman-teman. Misalnya di 3 bulan tadi kan. Nah, data betul 3 bulan itu yang kita ambil teman-teman. Dan data itu akan muncul di bulan keempatnya teman-teman. Dengan cara melangkau satu data lagi tuh teman-teman. Dan datanya ini diambil dari 3 bulan sebelumnya nih sampai Maret. Karena dia 3 bulan. Nah, ini dengan cara manual tadi seperti itu teman-teman, sudah saya jelaskan, dan untuk data analisis juga sama teman-teman. Nah, yang di sini untuk perbandingan juga, yang di sini dengan penjualan yang sudah full, jadi kita hanya mencari data untuk data yang ini moving average-nya. Kita mencari kebetulan real data di bulan kelima yang akan keluar teman-teman, karena dia minta bulan kelima kan. Nah, untuk yang data dipakai itu penjualannya sampai full bulan kelima teman-teman, nggak ada yang sebelum ataupun nggak dipakai di bulan April ya teman-teman ya, cuma di bulan kelima karena dia data penjualannya sudah full. Itu tadi ya teman-teman perbandingannya teman-teman menggunakan data analisis, menggunakan cara manual dan data analisis, dan dengan dua soal yang berbeda teman-teman. Yang pertama ini kosong, penjualannya kosong untuk perkiraan penjualan, yang di sini untuk menghitung moving average-nya langsung dengan penjualan yang sudah full teman-teman. Jadi itu dia video tutorial forecasting pada hari ini dengan metode moving average. Semoga video forecasting pada hari ini dapat dipahami ya teman-teman ya. Tutorialnya dapat diikuti dengan perlahan dan teman-teman juga bisa dapat perbedaan dari soal ini teman-teman ya. Baik teman-teman, sedikit tambahan dari saya teman-teman. Tadi kan kita membahas tentang moving average menggunakan data analisis teman-teman. Data analisis yang ada di bagian di sini teman-teman nih. Data analisis ini teman-teman. Yang dimana data analisis ini isinya itu mulai dari ANOVA hingga ke moving average ataupun regression nih teman-teman. Nah,
Di sini mungkin bagi teman-teman yang di laptopnya belum ataupun di Excel-nya belum ada data analisis teman-teman. Teman-teman dapat memunculkan data analisis ini melalui pencet file teman-teman. Kemudian di sini pilih option teman-teman. Nah, habis pilih option, kemudian teman-teman pilih yang add-ins teman-teman. Di sini add-ins. Kita pencet teman-teman. Nah, di sini teman-teman pilih analysis to plug teman-teman. Analysis tool plug. Nah, udah pencet di sini, sudah dipencet teman-teman. Nah, di sini pilih go teman-teman. Go, kemudian kita go kan. Nah, di sini analisis tool block-nya teman-teman. Kita checklist teman-teman. Nah, kita checklist. Sudah teman-teman checklist, kemudian teman-teman pencet OK. Nah, nanti itu bakalan muncul data analisisnya teman-teman di sini. Nah, karena saya sudah memunculkannya, maka di sini sudah ada teman-teman. Nah, jika bagi teman-teman yang belum ada di Excel-nya belum ada data analisis, teman-teman dapat mengikuti tutorial tadi ya teman-teman ya. Baik, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.